Selamat siang semua. Jadi pada pertemuan kali ini saya diberi tugas oleh Pak Nur untuk menjelaskan eh, tentang lingkungan pengendapan batu bara. Jadi ini masih geologi batu bara. Jadi bagian saya ini lingkungan pengendapan batu bara. Jadi kalau kita lihat di sini definisi dari lingkungan pengendapan, lingkungan pengendapan adalah suatu tempat, ya, suatu tempat atau suatu cekungan karena di permukaan bumi, ya, di mana terjadinya akumulasi material sedimen yang mempunyai kondisi fisik, kimia, dan biologis yang mencirikan keadaan yang khas dari tempat pengendapan tersebut. Gitu ya. Jadi ini lingkungan pengendapan. Jadi kata kuncinya ada kondisi fisik, kimia, dan biologi. Artinya masing-masing lingkungan pengendapan secara kondisi fisik, kimia, dan biologi akan berbeda. Jadi nanti lingkungan pengendapan yang ada di darat dan di laut akan berbeda baik secara kondisi fisik, kimia maupun biologinya. Nah, batu bara itu termasuk di sini biologis karena dia merupakan hasil endapan dari tumbuhan atau organik, ya. Jadi ini masih kaitannya dengan biologi. Jadi nanti di mana saja. Jadi lingkungan pengendapan dalam hal ini yang kita bahas adalah lingkungan di mana batu bara tersebut terbentuk. Ya, kita tidak membahas semua lingkungan pengendapan, tapi terkhusus lingkungan pengendapan yang bisa menghasilkan atau mengakumulasi batu bara. Ini kalau definisinya menurut Rigby dan Hamblin tahun 1972. Kemudian kalau kita uh, lihat lagi, kita baca bukunya Thomas gitu ya, Larry Thomas, Gold Geology, itu batu bara merupakan hasil akumulasi dari rombakan tumbuhan pada lingkungan pengendapan tertentu. Jadi lingkungannya tertentu, lingkungan pengendapan tertentu. Jadi tidak semua lingkungan pengendapan akan menghasilkan batu bara. Nah, lingkungan pengendapan tertentu inilah yang nanti akan kita bahas. Sedangkan menurut MKB tahun 1983, sebenarnya ada dua tipe dasar dari batu bara. Yang pertama adalah humikul, yang kedua adalah saprolikul. Jadi apa bedanya? Kalau humikul itu berasal dari tumbuhan yang makroskopik, ya, jadi dari batang, daun, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai makroskopik. Dan humikul biasanya berasal dari gambut. Nah, gambut ini juga khas nanti lingkungan-lingkungan pengendapan tertentu yang akan hanya bisa menghasilkan gambut, tidak semua lingkungan pengendapan. Kemudian kalau kita lihat yang kedua adalah sapropelikul. Ini berasal dari tumbuhan yang mikroskopik. Jadi biasanya diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Nah, tentunya kalian juga sudah belajar tentang maseral. Jadi mineral yang ada di batu bara itu kita sebut sebagai maseral. Nah, maseral itu detailnya kita bisa amati dari mikroskopik. Nah, ini diendapkan sebagai lumpur. Perhatikan di sini ada lumpur subakuatik. Jadi artinya di bawah air atau mendekati transisi. Pokoknya masih di bawah air. Tetapi ada syarat lagi, ini harus di bawah kondisi anaerobik atau anaerob atau kondisi yang dia reduksi. Karena kalau kondisi oksidasi itu ada sirkulasi air dan sirkulasi oksigen di sana, itu akan terjadi oksidasi. Jadi yang di sini adalah reduksi. Kalau oksidasi itu biasanya akan mendekomposisi secara penuh gitu ya. Jadi habis sisa-sisa tanaman yang tadinya apa mati gitu, yang mati kalau kita mengalami dekomposisi secara sempurna gitu, dia akan habis, dia tidak bisa uh, menghasilkan batu bara. Nah, lingkungan-lingkungan yang bisa mengawetkan hasil dari tumbuhan yang mati itu biasanya kondisi-kondisi anaerobik. Nah, biasanya awalnya lingkungan pengendapan itu bisa jadi dia aerobik, itu jadi oksigennya banyak di sana.
Nah, oksigennya adalah dimakan oleh bakteri aerobik atau terbuka oksidasi sehingga oksigennya habis, nanti akan muncul bakteri yang anaerobik gitu. Jadi kondisi anaerobik ini sama dengan kondisi yang reduksi. Jadi tumbuhan akan tersimpan di situ dan nantinya kalau akumulasinya dalam jangka waktu tertentu terus mengalami perbedaan thermal dan tekanan, itu nanti juga akan menghasilkan batu bara. Artinya kalau lingkungan pengendapannya dia terbuka, oksidasinya tinggi, dia tidak akan bisa menghasilkan batu bara. Nah, misalnya kondisi di laut itu oksidasinya tinggi sehingga tidak kita jumpai batu bara pada lingkungan laut. Nah, kondisi aerobik ini adalah kondisi anaerobik ya. Kondisi anaerobik ini adalah kondisi-kondisi di mana lingkungan pengendapannya itu tertutup. Tidak ada sirkulasi air, tidak ada sirkulasi oksigen. Gitu ya. Jadi lingkungan-lingkungan yang tertutup. Jadi tidak ada hubungan dengan sirkulasi air. Nah, kalau di laut, kalau dia dilepas pantai gitu ya, di sebelah depannya dari barrier itu bisa tidak terbentuk batu bara gitu ya. Tapi kalau misalnya di laut nanti ada barrier, nah di antara darat dan barrier itu ada lingkungan yang misalnya lagun gitu, itu karena kondisinya tertutup mungkin bisa akan menghasilkan batu bara. Nah, kalau kita lihat lingkungan pengendapan tertentu tadi dari Thomas itu ternyata eh, hanya sungai dan delta yang memungkinkan terbentuknya eh, batu bara. Ya, jadi lingkungan pengendapan tertentu tadi yang ini, lingkungan pengendapan tertentu ini itu kalau kita baca bukunya Thomas itu adalah sungai dan delta, tetapi tidak di sungainya benar gitu ya, di badan sungainya atau di tubuh sungainya. Di sungainya pun tidak semua lingkungan atau sublingkungannya sungai itu bisa menghasilkan. Jadi hanya lingkungan-lingkungan yang tertutup yang bisa menghasilkan akumulasi batu bara atau awalnya dia gambut itu yang relatif lebih tebal. Nah, di delta pun itu tidak semua bagian dari delta juga menghasilkan eh, batu bara. Nanti kita lihat di lingkungan sungai dan delta. Nah, ternyata sungai dan delta itu saling berhubungan gitu ya. Muaranya dari sungai itu adalah delta gitu. Jadi nanti ketika bahas delta kita juga sedikit juga mengulas tentang sungai, tapi saya akan memberikan gambarannya terkait dengan lingkungan pengendapan sungai. Oke, kita mulai dari sungai. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah morfologi sungai. Jadi kalau ini adalah tubuh sungai, badan sungai. Nah, kalau kita kembali lagi ke sedimentologi atau di stratigrafi ketika membahas lingkungan-lingkungan pengendapan gitu ya, ini sungai. Nah, dung sungai pun itu yang biasanya bisa menghasilkan batu bara itu biasanya sungai yang meandering, ya beredit itu jarang sekali terbentuk batu bara. Tetapi yang beredit ini yang di meandering inilah yang bisa menghasilkan batu bara. Nah, kalau kita lihat di sungai di sini, ini badan sungainya. Gitu. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada gosong tepi atau kita sebut sebagai point bar. Nah, kadang di tengah ini kita sebut sebagai channel bar, gitu ya, gosong tengah. Nah, di samping kanan kirinya sungai, gitu ya. Kalau di kanan kirinya sungai persis itu ada namanya levi, natural levi atau tanggul alam. Tanggul alam ini terbentuk ketika ini sungai banjir, terus sungainya melimpas, airnya melimpas ke kanan kiri. Ketika sungainya banjirnya surut, air yang tadinya di sini akan kembali lagi ke sungai. Tetapi ketika pas melimpas ke kanan kiri ketika banjir, sungai itu membawa sedimen-sedimen. Sehingga ketika surut lingkungannya airnya ini relatif tenang, material-material yang berbutir halus akan relatif mengendap. Nah, endapan-endapan inilah kadang mengendap di kanan kiri sungai persis. Sehingga kalau itu berulang, banjirnya berulang, itu akan terbentuk
namanya natural levee atau tanggul alam, bukan tanggul yang dibuat manusia, tetapi tanggul alam. Nah, suatu saat tanggulnya sudah mulai tinggi, ketika dia banjir, airnya melimpas melewati natural levee ini. Ketika sungainya surut, air yang banjir tadi harusnya dia kembali, gitu, kembali ke sungai, tetapi tertahan oleh eh, tanggul alam ini. Nah, tertahan oleh tanggul alam sehingga menggenang di sini. Ya, menggenang di sini. Nah, ketika menggenang di sini, inilah ketika disebut sebagai kalau di sungai itu flood basin atau floodplain, dataran limpah banjir. Nah, ketika di sini ada air gitu, tumbuhan akan tumbuh di sini. Tumbuhan akan tumbuh. Nah, floodplain ini atau yang kalau misalnya sudah masih ada airnya, itulah yang kita sebut sebagai backswamp, rawa-rawa di sebelah sungai. Nah, ketika airnya di sini tidak bisa kembali lagi di sini, air yang di flood basin atau floodplain ini atau di backswamp ini tidak bisa kembali gitu. Nah, di sini ya itulah yang tadi lingkungannya tertutup, tidak ada hubungan dengan tubuh sungai ini. Nah, ketika ini tertutup gitu ya, ini genangan gitu, dia tidak bisa mengalir kemana-mana. Nah, di sini itulah lingkungannya yang kondisinya anaerobik tadi atau kondisi reduksi. Artinya ketika tanaman-tanaman yang ada di sini mati, dia tersimpan bisa sangat baik. Akan berbeda kalau misalnya ini ada sisa-sisa tumbuhan yang terangkut di badan sungai begini, terus kemudian melewati sungai begini. Nah, ini sirkulasi air tinggi. Sirkulasi air tinggi, sirkulasi oksigen juga tinggi. Nah, biasanya di sini adalah proses oksidasi. Nah, oksidasi itulah yang akan membuat dekomposisi secara sempurna atau pembusukan secara sempurna dari tumbuhan. Sehingga di sini tidak bisa terawetkan. Nah, yang terawetkan adalah yang di uh, floodplain ini. Nah, kadang sungai ketika ini banjir gitu, ada tanggul gitu banjir. Nah, tanggulnya bedah gitu ya. Dia akan bentuk endapan lagi. Nah, endapannya memang biasanya berbutir halus gitu, lanau sampai lempung. Nah, endapan yang bedah tanggul inilah ini yang kita sebut sebagai crevasse play. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga crevasse play juga bisa menghalang lagi. Meskipun ini bedah tanggul gitu, airnya akan di sini akan surut, bisa mengalir di sungai. Tetapi karena ada endapan-endapan ini dia tertahan. Ya, di crevasse play itu nanti juga kita bisa jumpai batu bara, gitu ya. Nah, di sungai gitu kalau kita kembali ke Vasies model, dia ada satu seri pengendapan sungai, gitu ya. Satu seri pengendapan sungai, dia biasanya menghalus ke atas atau biasanya yang terkenal Vasies modelnya itu namanya Allen Sequent. Jadi kalau kita perhatikan di sini, uh, yang ini adalah endapan-endapan yang channel yang di sini, endapan channel. Nah, biasanya ini channel ada bongkah-bongkah. Nah, kalau kalian perhatikan di tengah-tengah sungai, itu kan ada bongkah-bongkah yang sangat besar. Nah, biasanya kalau kita gambarkan di kolom litologi begini, nah di bawah karena ini channel, sifatnya menggerus atau sifatnya erosional, maka di bawah ini gambarnya adalah erosional. Nah, kemudian ketika di channel ini makin ke kiri itu yang ditumbuki oleh nantinya kalau kita perhatikan di sini ini endapan channelnya, terus kemudian di atasnya itu adalah endapan-endapan point bar. Ini endapan-endapan point bar, ya pasir gitu ya, dengan struktur cross bedding, mungkin ada ripple mark, ada cross bedding yang bentuknya mangkok, ini ya, ini bentuknya begini. Nah, kemudian kalau diurutkan lagi, akhirnya poin bar ini adalah ditutupi oleh yang di sini, backswamp. Nah, perhatikan di sini ini ada ripple mark gitu karena dia ada banjir, terus kembali lagi di sini. Di sini ada ripple mark. Tetapi yang di sini dominannya adalah kalau backswamp itu karena uh, airnya relatif tenang, jadi endapannya itu berbutir halus, ya, berbutir halus sangat halus sampai sangat halus. Ini bisa jadi lempung gitu ya. Nah, terus kemudian karena di sini ada tanaman tadi, ada sisa-sisa tanaman, akhirnya terbentuk inilah yang terbentuk batu bara. Ini ya.
yang warna hitam. Nah, perhatikan di warna hitam ini ada simbol seperti ini. Ini akar-akar tumbuhan gitu ya, sisa-sisa akar. Yang inilah kita sebut sebagai satu sekuen pengendapan sungai. Nah, kadang ketika sungai berevolusi gitu ya, sungai itu kan tidak selalu lurus, kadang belok, nanti berubah menjadi lurus lagi. Artinya satu sekuen ini bisa ditutupi oleh sekuen-sekuen yang berikutnya. Nah, contoh kita mulai dari bawah gitu ya. Ini satu sekuen, terus kemudian ini diakhiri dengan flood plain. Ya, di sini ada batu bara, terus kemudian ditutupi lagi. Jadi ini satu sekuen pengendapan batu bara. Terus kemudian ketika berevolusi, sungainya belok lagi, dia akan mengendapkan urutan yang sama, urutan yang sama, urutan yang sama akan menutupi sekuen yang berikutnya. Ini, di sini ada resonal, kemudian ditutupi kembali. Artinya kalau kita lihat di kolom litologi ini, berarti ada tiga sekuen pengendapan sungai. Jadi sungainya berevolusi. Jadi mungkin ini adalah sungai awal, terus kemudian ini berevolusi yang kedua, yang tadinya meandernya tidak, lengkungannya tidak begitu lengkung gitu ya, terus ini lengkung, tutupi lagi. Nah, kadang ketika ini sungai ketika berevolusi yang tadinya ini berbelok-belok begitu, karena di sini energinya tinggi, menggerus di sini, akhirnya ini putus gitu. Nanti sungai akan menjadi lurus kembali. Nah, ketika ini lurus kembali gitu ya, terbentuk di endapan-endapan yang di sini, akhirnya menutupi ini. Nah, kadang di sungai yang meandering sering kita jumpai danau tapal kuda atau oxbolik gitu ya. Nah, di oxbolik itulah juga bisa terbentuk endapan batu bara karena dia lingkungannya tertutup karena tidak berhubungan dengan sungai. Kalau kita di situ muncul tumbuhan, jadi bisa tersimpan atau terawetkan sisa-sisa tanaman tadi sehingga bisa membuat atau membentuk yang awalnya adalah pit, nanti lama-lama akan menjadi batu bara. Jadi kalau kita lihat di sekuen sungai ya ada di backswam-nya yang terbentuk ya. Kadang meskipun di point bar ini kalau kadang kita jumpai batu bara, cuman dia sifatnya tidak menerus. Nah, karena di sini kadang kita kalau kita jumpai, kalau mungkin kalian di sungai di Poin Bar ini kan ada sisa-sisa tanaman yang terbawa ketika banjir gitu. Kalau ini tertutup gitu ya mungkin nanti suatu saat akan bisa terubah menjadi batu bara. Bisa saja di Poin Bar ini terbentuk batu bara, tetapi kalau kita perhatikan geometrinya Poin Bar kan cuma hanya segini gitu ya. Jadi dia bentuknya hanya lensa-lensa. Nanti kita akan bahas terkait dengan tipe endapan batu baranya. Kita bahas lingkungannya dulu. Ya, ini sungai. Kemudian kita bahas delta. Nah, perhatikan delta ini nanti saling berhubungan dengan sungai. Jadi saya memberikan gambaran dulu terkait dengan sungai. Nanti biar memudahkan, loh Pak, kenapa kok sungai dan delta jadikan satu? Ya karena memang saling berhubungan antara sungai dan delta. Jadi sungainya pas di daratan, deltanya itu ketika sungai itu masuk di laut. Gitu. Jadi kan masih ada hubungannya. Ya. Oke, kita bahas nomenklatur uh, atau delta. Nama delta itu pertama kali diusulkan oleh namanya filsuf dari Yunani gitu, Herodotus. Jadi 400 sebelum Masehi. Nah, Herodotus itu duduk-duduk mengamati endapan dari Sungai Nil. Nah, ternyata endapan Sungai Nil itu bentuknya seperti segitiga, ya segitiga terbalik gitu ya. Ini bentuknya segitiga gitu. Nah, kalau di bahasa Yunani yang bentuknya seperti ini, notasinya adalah delta. Nah, itulah yang pertama kali muncul endapan-endapan yang di muara sungai membentuk seperti ini adalah delta. Tetapi nanti delta itu tidak semua delta itu bentuknya segitiga. Ya, ada yang bentuknya seperti kaki burung atau bird ya. Ada yang bentuknya dia
seperti braided stream gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau kita lihat morfologi sungai, morfologi delta. Nah, perhatikan morfologi delta. Nah, ini delta yang di sini. Nah, perhatikan ini. Delta dan sungai ini saling berhubungan, gitu ya. Tadi di sungai ini kan ada crevasse play, terus kemudian ada apa namanya backswam. Nah, kalau di delta, backswam ini dikelompokkan menjadi upper delta plain. Jadi delta plane yang bagian atas. Nanti yang lower delta plane ini yang masih di darat. Jadi delta plane ini masih ada di darat, bentuknya rawa-rawa gitu ya. Kemudian kalau yang lower delta plane ini sudah peralihan dari darat ke laut gitu ya. Jadi di bawah kondisi air. Terus kemudian yang di depan ini ada delta front, yang paling bawah nanti adalah uh, pro delta. Delta juga begitu dalam perjalanannya nanti dia berevolusi gitu. Jadi sungainya ini ada modbar, ada distributary channel nantinya ya, di uh, sungainya ini. Nah, kadang di sini yang kalau di delta gitu, kalau yang sudah ada di bawah air disebut sebagai swam. Nah, ini terbentuknya batu bara. Ya, selain di upper delta di sini, juga di swamnya di rawa-rawa. Nah, kalau kalian perhatikan kan, kalau di, di tepi pantai itu kan kadang ada rawa-rawa. Nah, kalau rawa itu biasanya tumbuhan akan tumbuh dengan baik gitu. Kalau itu mati kemudian terkubur di situ, nah perhatikan di rawa itu kan endapannya sangat halus ya, lempung, lumpur lah kalau kalian di laut gitu, lumpur. Nah, ketika itu mati, kemudian terkubur, tersimpan atau terawetkan, nah, suatu saat bisa akan terbentuk batu bara. Ini morfologi. Jadi ini kalau kita lihat plan view, ini cross sectionnya, ya ini delta plane. Bagian di sini adalah delta plane. Nah, kalau yang di darat begini ini yang kita sebut sebagai upper delta plane, nanti yang subaqueous atau subaquatic itu yang lower delta plane. Kemudian yang di bawah air ini kita sebut sebagai delta front, ya delta front. Nah, yang di sini ini sudah berhubungan dengan laut terbuka. Ini biasanya pro delta, biasanya endapan-endapan halus, lempung, tetapi tidak bisa menghasilkan batu bara karena tidak ada tumbuhan yang hidup di sini ya. Tumbuhan yang hidup hanya di sini di delta plane ini, yang baik di upper delta maupun yang di lower delta. Ini delta plane, ini didominasi oleh fluvial proses, jadi sungai ini dominan di sini. Makanya tadi sedikit saya singgung dengan sungai karena ini ada gabungan, ada hubungannya antara sungai dan delta. Ya. Nah, kalau yang di upper delta plane ini masih subareal, jadi ini masih di daratan. Kemudian nanti kalau yang di lower delta plane itu sudah mulai di air yang di sini, gitu ya. Jadi kalau delta front ini kan fluvial dan marine, kalau sudah delta front ya tidak akan terbentuk batu bara karena sudah berhubungan dengan air laut, sirkulasi oksigen di sana relatif lebih tinggi, sehingga nanti yang terjadi adalah oksidasi. Jadi kemudian yang paling luar ini adalah pro delta. Ini kalau plan view-nya ini adalah delta frontnya, didominasi endapan-endapan yang berbutir sedang, pasir biasanya. Nah, kalau pasir ya bagus kaitannya dengan nanti reservoir minyak bumi. Jadi kalau yang di atas di lower delta plane dan upper delta plane ini batu bara. Ya. Nah, ini kalau prosesnya terbentuknya atau terakumulasinya batu bara di delta. Nah, endapan delta kita sebut sebagai endapan progradasi, artinya endapan yang maju ke arah cekungan, maju ke arah cekungan gitu. Jadi endapannya maju ke arah cekungan. Ini yang pertama. Jadi pengendapan awal ini ada delta plane di sini. Delta plane karena tadi ada tumbuhan yang di darat tumbuhan, ya, upper delta plane, yang di sini ada lower delta plane, banyak tumbuhan akan terbentuk batu bara, kemudian pengendapannya maju, ini delta front dan ini adalah pro delta. Kemudian tidak ada pengendapan, atau muka air lautnya surut ini. Yang tadinya muka air lautnya sejajar dengan delta plane, ini relatif turun. Ini tidak ada pengendapan
sama sekali. Ya. Kemudian setelah itu ada pengendapan lagi. Jadi ini pengendapan yang pertama, ini pengendapan dua. Nanti ada pengendapan lagi maju. Nah, pengendapannya itu maju ke arah laut gitu. Itu yang kita sebut sebagai progradasi. Kalau progradasi nanti fases modelnya akan terbalik. Ya, fases modelnya akan terbalik berbeda dengan sungai gitu. Kalau sungai tadi finding upward, tapi kalau progradasi itu biasanya worsening upward atau mengkasar ke arah atas gitu ya. Kalau mengkasar ke arah atas ya wajar. Di sini Pro Delta kan endapannya relatif lebih halus, lempung gitu ya, tapi lempung-lempung laut dalam. Terus kemudian ini berbutir kasar, ditutupi lagi nanti dengan delta plane. Progradasi. Nah ini yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, delta tidak semua delta itu endapanya berbentuk segitiga. Ya, kalau yang Nil ya Sungai Nil itu bentuknya segitiga. Tetapi di Mississippi sana di Amerika di Sungai Mississippi ketika masuk di sungai masuk di laut itu bentuk deltanya adalah seperti ini. Ini terkenal. Ini yang kita sebut sebagai Hood delta. Jadi bentak deltanya berbentuk seperti kaki burung. Ya. Kemudian ada wave dominant delta. Jadi delta yang dihasilkan dari gelombang. Kalau yang ini itu sungainya yang sangat berperan. Jadi sedimen yang masuk ke sungai relatif jauh lebih besar atau energi sungainya besar, dia akan maju terus begitu. Nah, kalau yang di sini, ini yang dominan ada gelombang laut. Energi sungainya tidak besar. Nah, ketika energinya tidak besar, ini dihempaskan lagi ke darat begitu. Nah, tipe endapannya nanti adalah pasir-pasirnya yang wave dominated delta itu sejajar dengan garis pantai. Jadi sejajar dengan garis pantai. Kemudian yang ini adalah pasang surut. Jadi delta yang didominasi atau dihasilkan dari pasang surut air laut. Artinya sungainya ya tidak terlalu besar juga. Nah ini nanti pasangnya air laut naik, air laut surut yang menghasilkan endapan-endapan. Jadi endapannya terkesan seperti endapan sungai yang braided gitu ya. Jadi seperti ada alur-alur tapi dia alurnya tidak menerus ke sungai. Ini seperti ini alurnya akan berhenti di sini. Ini ciri khas pada uh, tide dominated delta. Nah, kalau seperti ini ada endapan-endapan ini, terus kemudian di sini terbentuk tumbuhan atau tumbuhannya hidup, nah, itu tumbuhan-tumbuhannya hidup di sini nanti kalau mati juga bisa terbentuk yang wave tide dominated delta. Jadi ini klasifikasi delta ini berdasarkan energinya, ini river, wave sama tide gitu ya. Kalau wave-nya dominan, dia akan bentuk wave dominan delta, endapannya sejajar dengan pantai. Tetapi kalau rivernya yang dominan, sungai energinya besar, dia akan bentuk berfoot tadi. Kemudian kalau tide atau pasang surutnya yang dominan, dia bentuk endapan-endapan kecil di sini. Nah, perhatikan di sini ada tulisan Mahakam. Jadi di Indonesia yang terkenal itu adalah Delta Mahakam. Nah, Delta Mahakam itu peralihan antara river dan tide. Jadi bentuknya akan seperti ini kalau kalian perhatikan di Delta Mahakam. Nah, di Delta Mahakam itu juga kalau batu pasirnya juga penghasil minyak, terus kemudian nanti kalau yang upper deltanya itu penghasil batu bara. Tetapi bukan Delta Mahakam yang sekarang ya, Delta Mahakam yang purba. Itu jadi dalam perjalanannya Delta Mahakam itu juga bergeser, kadang ke selatan, nanti ke utara, seperti itu. Seperti sungai tadi yang berevolusi, yang tadinya belok-belok menjadi lurus kembali. Inilah sekuen delta, ya, sekuen delta ini yang river dominated delta, ini yang wave dominated delta, ini yang tide dominated delta. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah coarsening upward, jadi mengkasar ke arah atas semua. Nah, ketika mengkasar ke atas semua, nah, di atas, bagian atas ini ditutupi oleh Mars, endapan rawa-rawa. Nah, delta Mars inilah yang akan bentuk
batu bara ya di sini. Ini batu bara, nanti di sini juga ada batu bara. Nah, di sini juga ada batu bara yang di crevasse plate. Baik secara umum, Pisces model delta itu progradasi, kemudian worsening upward, dan ditutupi oleh rawa-rawa yang menghasilkan batu bara. Kita perhatikan satu persatu, ya. Nah, kadang di sungai ini ada juga barrier penghalang ketika ini di pasirnya diempaskan ini, terus kemudian diendapkan di sini, dia akan menghasilkan penghalang. Kalau pasir itu kita sebut sebagai barrier. Nah, di belakang inilah yang kondisinya relatif tertutup atau kondisi yang anaerobik atau kondisi yang reduksi. Kemudian di sini adalah lower delta plane, ini sudah ada di apa, bagian bawah yang sudah mulai masuk ke air. Terus kemudian ada transitional lower delta. Jadi peralihan antara upper yang tadinya di darat mau ke laut gitu. Jadi yang transitional lower delta plane kalau ini sedikit di bawah air, ini kalau ini peralihan ada sebagian yang di darat, ada sebagian yang sudah di air gitu ya. Nah, kalau kita lihat endapan-endapannya yang hitam ini adalah batu bara, artinya endapan-endapan yang rawa. Nah, perhatikan di sungai. Ini perhatikan sungainya. Sungainya. Endapan yang hitam-hitam itu ada di kanan kirinya. Kanan kirinya dari sungai tadi. Kalau kita upper delta plane, upper delta plane itu sudah di subareal. Subareal itu sudah di darat gitu ya. Sungai yang belum masuk ke laut. Kalau ini mau masuk gitu ya, di sini sudah di air. Nah, perhatikan di sini ini juga di kanan kirinya yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ini adalah flood plain-nya atau backswam-nya sungai. Nah, di sini terbentuk endapan-endapan batu bara. Kita lihat satu persatu. Barrier, nah, ini yang kita sebut sebagai barrier. Nah, kalau ini menyatu gitu ya, kebetulan ini ketika ada pasang surut atau EBB gitu ya, ketika pasang dia membedah si tanggulnya ini gitu ya, bedah. Kalau ini tidak bedah, berarti di sini adalah lingkungannya tertutup, lagun, tidal flat. Nah, kalau kita lihat pasang surut atau tidal, dia energinya rendah, nah endapannya dia biasanya berbutir halus. Kondisi yang di sini tertutup nanti bisa bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan ketika mati tersimpan di sini karena dia di sini lingkungannya tertutup, terawetkan dan sedimennya berbutir sangat halus, lempung, tertutupi sehingga nantinya terubah menjadi batu bara. Ini kondisinya gambarannya. Jadi kalau ini sebenarnya ini adalah barrier, ini lepas pantainya. Gitu. Jadi ini gelombangnya. Coba kalau ini tertutup gitu, tertutup di sini adalah kalau ini menyatu gitu ya, ini menyatu, ini tertutup gitu. Ini yang kita sebut sebagai lagun, ya, lagun. Nah biasanya di sini kan alirannya ke sana. Ketika ini nanti alirannya ke sini gitu ya, berarti di sini ada sirkulasi air di sini. Kemudian kalau sirkulasi air di sini akan banyak mengalami oksidasi. Tapi kalau ini menerus begitu, tidak ada hubungan dengan di sini, otomatis di sini lingkungannya akan anaerobik atau reduksi. Nah ini. Jadi ketika ini pasang gitu ya, terus kemudian membedah si barrier atau sand dune, jadi atau barrier sand gitu. Kalau ini bedah dia akan masuk ke sini. Tapi kalau tidak ya sudah ini berarti adalah endapan yang lagun lingkungannya tertutup. Nah, bagian ini itu menutup proses tadi oksidasi. Ketika ini laut gitu ya, di sini laut, ini sirkulasi oksigennya sangat tinggi. Sirkulasi oksigennya sangat tinggi kalau ini tertutup. Yang awalnya dia terbentuk di sini adalah uh, aerobik gitu. Artinya di situ oksigennya juga tinggi, terus muncul-muncul bakteri aerobik makan oksigen-oksigen atau bereaksi dengan oksigen atau membutuhkan oksigen dipakai sehingga lama-lama oksigennya habis karena ini tertutup. Nah, nanti kalau dia bedah ya ada air yang masuk lagi ini proses oksidasi. Tapi kalau ini tertutup yang tadinya oksigennya banyak
dimakan oleh bakteri aerobik, habis oksigennya mulailah muncul bakteri anaerobik. Nah, bakteri anaerobik itu yang nanti menghasilkan reduksi. Nah, barrier ini adalah penghalang antara laut dan ini. Ketika ini air laut berhubungan dengan ini, nanti proses oksidasi akan berlanjut. Ketika proses oksidasi, ya tumbuhan akan mengalami dekomposisi secara sempurna habis. Nah, inilah penghalang untuk proses oksidasi sebenarnya. Jadi di sini ini harusnya adalah menerus, ya barriernya ini menerus di sini, barriernya menerus. Nah, di back barrier inilah yang nanti akan menghasilkan batu bara. Nah, karena dia di back barrier, barrier ini kita sebut sebagai back barrier, karena dia lingkungannya reduksi, gitu. Nah, makanya di sini kadang muncul siderit. Siderit itu kan mineral besi, mineral-mineral hasil dari reduksi besi. Jadi dari reduksi nanti akan menghasilkan besi. Nah, di sini yang di back barrier inilah yang banyak menghasilkan batu bara, gitu ya, menghasilkan batu bara. Karakteristiknya di back barrier ini adalah coarsening upward sama, jadi seperti di delta gitu ya, mengkasar ke arah atas, tetapi bagian atas nanti ditutupi oleh delta plate, ditutupi oleh rawa. Nah, rawa itulah yang nanti menghasilkan batu bara ya. Nah, ada abu-abu gelap serpih, jadi ada serpih, kemudian ada batu lano yang ada tipis gitu ya. Terus kemudian di sini juga back barrier menghasilkan sulfur. Nah, kalau kita di lingkungan yang tertutup reduksi, unsur besi dan unsur sulfur nanti akan muncul. Nah, itulah kadang mengapa di batu bara itu kadang kita jumpai juga mineral-mineral pirit, gitu ya, karena lingkungannya tertutup. Tapi piritnya itu kadang berbeda dengan pirit yang dihasilkan secara hidrotermal. Gitu ya. Jadi yang pirit di sini adalah pirit sedimenter, pirit yang dihasilkan pada lingkungan yang reduksi atau lingkungan yang tertutup. Jadi bentuknya akan berbeda, bentuk dari penampakan dari pirit yang di batu bara akan berbeda, gitu ya. Jadi piritnya biasanya seperti jamur gitu, bulat-bulat tapi tipis. Terus kemudian seperti ada radier gitu ya, retakan-retakan yang bentuknya radier. Nah, kita sebut sebagai pirit rhamboidal gitu ya. Biasanya uh, kita jumpai di retakan-retakan batu baranya gitu, biasanya retakan-retakan atau klitnya batu bara. Kalau klitnya di batu bara kita buka, kadang di apa dinding-dindingnya dari klit itu ada batu baranya. Ya. Itulah mengapa pirit kita jumpai sulfur karena dia terbentuk pada lingkungan yang reduksi tadi. Kalau kita perhatikan sekuen secara vertikal gitu ya. Sekuen itu adalah runtunan satu seri pengendapan. Ya, di sini kalau kita perhatikan di sini kan coarsening upward semua. Nah, coarsening upward di sini ditutupi oleh delta plane tadi ya, terutama yang bagian lower delta plane dan upper delta plane. Ini adalah satu seri pengendapan yang di sini. Terus kemudian di sini ada juga satu seri pengendapan. Di sini juga satu seri pengendapan. Jadi ada 3 tumpuk sekuen yang terjadi di sini. Perhatikan di sini ada batu bara, batu bara, batu bara. Kalau lower delta plane masih di darat gitu ya relatif. Ini peralihan kalau lower delta plane itu peralihan dari darat mau ke laut. Jadi sebagian ada di darat, sebagian ada di bawah air. Gitu. Nah kalau yang di bawah air perhatikan di sini ini muncul jumping tipis-tipis, kecil-kecil gitu ada pengaruh air laut. Nah kalau kita perhatikan tetap di sini adalah coarsening upward karena dia progradasi kemudian ditutupi oleh batu bara di sini. Nah, batu baranya ini yang di lower delta plate-nya. Kalau delta front dan pro delta tidak ada. Kalau perhatikan di sini tidak ada. Karena dia di sini adalah sedimennya berbutir sedang pasir gitu ya. Terus kemudian di sini adalah
relatif lebih di bawah air laut itu. Ya di sini meskipun sedimennya tipis-tipis karena di bawah air laut, dan di air laut itu oksidasinya tinggi, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang mati tadi tidak bisa terawetkan. Makanya di sini muncul batu gamping, batu gamping. Ini lower delta plain masih. Perhatikan di sini, kalau yang di sini ini yang di bawah air. Ini lower delta plain ada dua. Kalau kita lihat lower delta plain benar-benar, lower delta plain itu yang masih ada yang sebagian di darat, ada yang sebagian di bawah air. Kalau upper delta plain itu sebagian semuanya sudah ada di darat gitu ya. Nah, perhatikan di sini sikunnya. Kalau yang ini di bawah air gitu, tidak ada, ya ini ada endapan-endapan channel gitu, tapi gerusannya tidak ada. Berbeda dengan yang ini, ya lower delta plain ini juga lower delta plain. Ini perhatikan di sini ada gerusan. Ini adalah channelnya, channel sungainya. Karena sungainya masih masuk di air tadi, sehingga di sini ada kenampakan gerusan sungai, gitu ya, gerusan sungai. Ini yang pro delta, ini yang delta front, itu ya, di ini distribusi mobar, di sini channel. Nah, di sini yang delta plane-nya yang di banyak tumbuhannya atau yang dirawat. Kemudian kalau lower delta plain masih di bawah air, ini ada aliran sungainya, sama seperti aliran sungai. Di sini ada levee, ada crevasse play, di sini ada backswam gitu ya. Nah, kadang di backswam inilah atau di crevasse play ini atau aliran bedah tanggul itu juga muncul batu bara, karena di sini akan tumbuh tumbuhan yang sangat banyak, terutama di pinggir-pinggir dari tanggul alamnya. Nah, komponen utama ini crevasse play gitu ya. Nah, perhatikan di bawahnya ini ada batu bara. Tapi batu baranya ini yang ada di sini biasanya punyanya backswam atau rawa-rawa tadi. Jadi di sini sudah ada rawa, kemudian ditutupi oleh backswam. Jadi juga salah satu penutup atau roofnya dari batu bara yang ada di backswam ini. Jadi memang relatif lebih kasar sedikit. Kalau di sini banyak lempungnya atau lumpur gitu ya, ya ukuran lempung lah. Karena di sini mulai lanau, di sini mulai lanau. Dan ada transisional lower delta plain, ya, jadi peralihan antara tadi kalau lower delta plain itu ada sebagian yang ada di darat, sebagian ada di laut, dan ini peralihan. Ya, ini peralihan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada tumpukan sikunnya secara vertikal atau facies model, urutan pengendapannya. Ya. Sama seperti ini. Kalau kita lihat ini masih progradasi semua, ditutupi oleh ini delta plane, dan ini juga ditutupi oleh delta plane, ini juga ditutupi oleh delta plane. Nah, di sini juga ada interdistributary channel. Jadi saluran penghubung-penghubung gitu ya. Ini penghubung, kalau ini saluran utamanya gitu ya, distributeri modnya. Kemudian yang cabang-cabangnya ini kita sebut sebagai interdistributary. Di sini juga kita lihat endapannya ya relatif sedang lah, mulai dari lanau sampai pasir lower. Ini transisional lower delta plain. Kemudian di transisional ini ada B, yang sama ketika di sini ada rawa, di sini sungai utamanya. B itu artinya di sini kondisinya masih berair. Kalau yang swam itu sudah relatif lumpurnya relatif lebih banyak, tapi airnya sedikit. Tapi kalau B di sini, kalau yang istilah B di sini, airnya masih relatif menggenang. Di sini relatif menggenang airnya, sehingga di sini tidak pengendapannya relatif lebih halus gitu ya. Organiknya juga nanti bisa tumbuh di situ. Endapan channelnya, ini kembali lagi ke sungai tadi ya, endapan di sungai.
Ini endapan channelnya, terus kemudian ini endapan point barnya, di sini endapan backswim-nya. Jadi kalau di sini, kalau di sungai di sini, kita pakai sequence-nya adalah Allen sequence tadi, yang relatif menghalus ke atas. Ya. Menghalus ke atas berbeda dengan nanti endapan transgresi gitu ya. Kalau di sungai itu menghalus ke atas, tapi bagian atas ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan organik. Gitu. Kemudian ini kalau sungainya distributor channel, ini ada single steroid, gitu ya. Kemudian ini channelnya, kita lihat nih ada channelnya. Gitu. Kemudian ini ada per delta plane yang sudah di darat, ya relatif lebih di darat. Jadi uh, relatif sama dengan endapan yang di sungai. Nah ini perhatikan endapan sungai, Allen sequence-nya. Di sini ada channel bar-nya, channel bar, point bar, kemudian ada backswim-nya. Dia upper delta plane sama ini di sungai, jadi masih sungai. Tetapi kalau kita di sini tumbuhannya banyak, otomatis uh, bentuknya si batu bara dia akan menerus dan relatif lebih tebal, nih backswim. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lingkungan pengendapan. Yang terkhusus adalah lingkungan pengendapan yang bisa menghasilkan batu bara. Sekian dan terima kasih.